Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salah satu pengujian penting dalam SEM itu adalah pengujian validitas diskriminan. Jadi biasanya di jurnal-jurnal internasional itu meminta kita untuk menyampaikan hasil validitas diskriminan terhadap model kita. Mahasiswa di level S1 yang menggunakan SEM itu eh, pada umumnya tidak perlu sampai ke validitas ini ya, validitas diskriminan, cukup validitas konstruk aja atau validitas konvergen saja, yaitu yang ditunjukkan dengan loading faktor yang signifikan dan loading faktor yang nilainya sekurang-kurangnya di atas 0,5. Tetapi untuk mahasiswa S2 maka validitas diskriminan ini menjadi penting ya. Sekarang kita akan membicarakan bagaimana cara melakukan pengujian validitas diskriminan. Apa itu validitas diskriminan? Item-item pengukuran yang memenuhi validitas diskriminan adalah, jadi gini, validitas diskriminan itu bicaranya di level item. Item itu yang mana? Item itu ini ya, indikator KO1, KO2, KO3, GK1, ini item ya, item atau indikator. Nah, indikator-indikator ini apakah memenuhi validitas diskriminan atau enggak? Kita kembali lagi. Apa itu validitas diskriminan? Yaitu item-item itu mampu membedakan dirinya dengan sekumpulan item-item lain yang mengukur konstruk yang berbeda. Jadi kalau kita punya kumpulan item ini GK1 sampai GK4, ada KO1 sampai KO4 misalnya, itu GK1 sampai GK4 itu mampu membedakan dirinya dibandingkan dengan pengukur komitmen organisasi gitu, KO1 dan sampai KO4 itu. Kalau misalnya pengukurnya gaya kepemimpinan itu tidak bisa membedakan dengan pengukurnya komitmen organisasi, berarti dia tidak mampu membedakan dirinya, artinya validitas diskriminannya itu tidak terpenuhi. Jadi apakah dia mampu membedakan dirinya dibandingkan dengan kumpulan item-item yang lain gitu ya, apakah GK1 sampai GK4 itu mampu membedakan dirinya dibandingkan KO1 sampai KO4, KIN1 sampai KIN3, BO1 sampai BO5. Oke, kita kembali. Jadi item yang memenuhi validitas diskriminan adalah mereka yang mampu membedakan dirinya dengan sekumpulan item-item lain yang mengukur konstruk yang berbeda. Ya, konstruk itu variabel laten yang elip itu. Validitas diskriminan untuk sebuah konstruk terpenuhi ketika AVE, average variance extracted, yang dihasilkan lebih besar daripada kuadrat korelasi antara konstruk tersebut dengan konstruk lainnya. Jadi AVE yang dipakai adalah AVE. AVE kemarin kita sudah, ini AVE ya, average variance extracted GK 0,274, AVE-nya KO 0,575. Nah, AVE ini harus lebih besar, ya, harus lebih besar dibandingkan apa? Dibandingkan kuadrat korelasi antara konstruk tersebut dengan konstruk lainnya. Jadi AVE-nya GK ini harus lebih besar dibandingkan kuadrat korelasi antara GK dengan KO, GK dengan BO, GA dengan kinerja organisasi. Dia AVE-nya harus lebih besar. Kalau dia tidak lebih besar, ada yang lebih besar daripada AVE-nya GK, berarti validitas diskriminan tidak terpenuhi. Nah, AVE kita sudah bisa ngitung ya. Jadi caranya pertama gini ya, cara menyajikan yang umum di jurnal-jurnal internasional banyak menggunakan cara penyajian yang seperti ini. Jadi kita buat dulu tabel ya, GK, KO, BO dan KIN ya, kinerja. Ini adalah konstruk-konstruk latennya, ada 4 variabel. Ya, di sini ada 4 variabel ya, GK sampai kinerja ada 4. Kemudian AVE itu, ya, AVE ini ya, itu kita taruh di diagonal utama. Jadi AVE-nya GK 0,274. Jadi GK sama GA-nya 0,274 itu adalah AVE-nya GK, hasilnya GK, hasilnya GK. 0,575 itu adalah AVE-nya KO. Sini KO, sini KO. Nah, ini AVE-nya BO. Ini AVE-nya kinerja. AVE kinerja 0,472. Kita taruh di sini. Nah, sekarang kita hitung korelasi kuadrat antara GK sama KO. Nah, ini korelasi kuadrat antara GK sama BO. Nah, bagaimana cara menghasilkan koefisien korelasi kuadrat begini? Caranya gini.
untuk menghitung koefisien korelasi kuadrat, ini model ini itu kita ubah dulu. Ya, kita save as, ya, file save as begini. Kita bikin korelasi, nah, korelasi save, nah, di save. Oke, nah, terus kita hapus relasi antar variabelnya, ya. Ini dihapus, ya. Ini juga error strukturalnya kita hapus, dihapus semua. Gini. Terus namanya korelasi itu kan hubungan antar dua variabel begitu ya. Jadi tidak ada, penggunaannya bukan panah, tapi panahnya panah bolak-balik ini. Korelasi antara GK sama KO, ini berarti gini. GK sama BU. GK sama KIN. Oke. Kemudian KO sama KIN. KO sama BO. Terakhir BO sama KIN. Jadi dibuat seperti ini. Ya nggak rapi nggak apa-apa, mau dirapikan juga boleh. Ya. Mau dirapikan ya boleh. Nah, mau gini ya boleh. Nggak rapi ya nggak apa-apa. Misalnya gini aja. Nah, boleh aja. Ya, dirapikan boleh nggak ya nggak apa. Jadi intinya antara 4 ini harus disambungkan semua. Sudah. Jadi kita save ini. Kemudian kita jalankan. Oke. Terus kita lihat hasilnya. Nah, estimate color. Nah, sini ada korelasi 0,481, 0,67 dan seterusnya. Jadi baru korelasi, tapi yang kita butuhkan adalah korelasi kuadrat. Jadi nanti yang ini harus dikuadratkan. Untuk mengkuadratkan kita bisa menggunakan kalkulator biasa 0,481 kali dikuadratkan dan seterusnya, atau pakai Excel misalnya ya. Pakai Excel kita copy aja ini ke kanan, kemudian copy, kemudian kita tempel di Excel misalnya. Ya, paste. Oke, sudah ada angka-angka ini. Terus ini dikuadratkan aja. Ini pangkat 2. Oke. Ketemu 0,2313 dan seterusnya, kita copy, kita 3 digit decimal, ketemu GK sama KO, ini R kuadrat ya, ini sudah R kuadrat ya. R pangkat 2 R kuadrat. GK sama KO 0,231. Nah, jadi GK ini GK dan KO 0,231. Kemudian apa lagi? GK sama BO 0,449. GK sama BO 0,449. Kemudian GK sama KIN 0,407. 0,407. Apa lagi? KO sama KIN 0,085. KO sama KIN 0,085. Terus KO sama BO 0,338. Kemudian BO dan KIN 0,378 ya. Ini taruh di bawah diagonal begini. Nah, jadi yang dicetak miring, yang saya blok kuning itu adalah AVE tadi. Terus sedangkan nilai yang di bawah diagonal utama ini ya, ini adalah kuadrat korelasi antar variabel. Jadi 0,231 adalah R kuadrat. Koefisien kuadrat antara GK sama GK dengan KU. Seperti itu. Nah, maka kapan validitas diskriminan itu terpenuhi? Yaitu AVE-nya harus lebih besar. Ya. AVE harus lebih besar daripada kuadrat korelasi. Di sini AVE-nya 0,274. Sama ini dia lebih besar, tapi sama ini enggak. Sama ini kalah besar. Ya.
kesimpulannya apa? GK tidak memenuhi validitas diskriminan. Sekarang yang KO. KO 0,575. Dibandingkan ini, dia lebih besar. Dibandingkan ini, juga lebih besar. Nah, jadi, AVE-nya KO dibandingkan kuadrat korelasi antara KO dengan BO, KO dengan KIN, KO dengan GK, ya ini KO sama GK kalau ini ya, KO sama GK, itu masih besar AVE-nya, maka KO memenuhi validitas diskriminan. Ya, KIN misalnya 0,472. Dibandingkan ini angkanya lebih besar, maka kinerja terpenuhi. Tapi BO enggak. BO AVE-nya sekian, sama ini lebih besar, tapi sama ini kalah besar. Nah, sama BO dan GK, kuadrat korelasi antara GK sama BO itu lebih besar daripada AVE-nya BO, sehingga validitas diskriminan tidak terpenuhi. Demikian cara menguji validitas diskriminan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.